Zainal Abidin Wasense Muhammad Bakir Wasense Jafar Shadiq Wasense Imam Musa Qadim Wasense Abu Hasan Al-Ridha Wasense Maruf Kariki Wasense Sani Syakati Wasense Junaid Al-Baghdadi Wasense Abu Bakar Siddi Wasense Abu Fadil Wahid At-Tamimi Wasense Abu Barat At-Turdusi Wasense Abu Hasan Al-Hikari Wasense Abu Sayyid Mubarak Al-Mahdumi wa Hadis Sultan Awliya Qutbur Rabbani wa Ususumadi Asyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Sahibul Izzah wal Karamah Bidin wa dunya wal akhirah Wasense Abdul Aziz Wasense Muhammad Hatta Wasense Samsuddin Wasense Syarafuddin Wasense Walidin Wasense Nuruddin Wasense Hisamuddin Wasense Yahya Wasense Abu Bakar Wasense Usman Wasense Abdul Fattah Wasense Muhammad Nur Wasense Samsuddin Wasense Ahmad Khatib Ibnu Ghaffar As-Sambas Wasense Abdul Karim Tanaroban dan Wasense Solihul Benteng Wasense Abdul Khair Liu Jambu wa Hadis Abdul Rahman Sumana Wasulihim wa Qurim wa Lislislatim wa Akhirina Anhum Allahumma farij jabatan liyatamri walibal muridin Malak do'ibim liqanur Inna syarikir wa fadullah bin barakatihim Al-Fatihah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Yas'alunaka 'anir ruhi Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh itu adalah urusan Tuhan. Tidaklah engkau diberikan ilmunya tentang ruh kecuali hanya sedikit. Surat Al-Isra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli waris para nabi. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan akhwat, bagaimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barakah karunia Syekh Abdul Rahman. Kita bisa kumpul kembali dalam rangka rakaman mingguan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahkan umur kita. Allah berkahkan keluarga kita. Allah berkahkan anak-anak kita. Allah berkahkan cucu-cucu kita. Dan Allah selalu memberikan berkah kepada kita dalam segala hal. Tentu dengan wasilah barakah karunia Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. Yang sama-sama kita hormati pengurus majelis, alim diri, kabul, kemudian para yang lainnya, Kris, mudah-mudahan selalu istiqomah, selalu semangat terus untuk menyiarkan ajaran awal, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan diberikan kesabaran. Yang
hari ini mudah-mudahan selalu bahagia, selalu diberikan ketenangan, selalu diberikan ketawakalan dan keistiqomahan, dan mudah-mudahan selalu mematuhi apa yang diperintahkan guru kita. Andai usaha, mudah-mudahan usahanya lancar, andai bisnis, mudah-mudahan bisnis lancar, dan semuanya berkah-berkah dengan barokah syaitan. Begitu pun yang sama-sama kita hormati Malik Rasul, pengurus majlis hari ini. Alhamdulillah hadir beliau sehat. Para iman dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan kemarin kita bicara tentang latifah qalbi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang latifah ruh dengan dalil yas'alunaka 'anir ruh. Yas'alunaka ini domirnya kalau dalam tafsir umum itu orang Yahudi. Orang Yahudi mereka itu bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad tentang roh. Jadi tujuannya ngetes. Kata Allah, qul ruh min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad bahwa ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidaklah kau diberikan ilmunya tentang roh kecuali hanya sedikit. Karena yang nanya orang Yahudi, ya dijawabnya seperti itu. Bahkan Allah katakan wa ma utitum, sedikit sekali yang diberikan ilmu tentang mengetahui kecuali sedikit. Beda dalam penafsiran orang-orang sufi, orang-orang mereka. Ketika quliru min amri rabbi, maka di situ ada rahasia. Dalam buku Abah itu yang ditulis tarbiyah itu dijelaskan ruh min amri rabbi, bahwa ruh itu termasuk alam amri, amrul rabbi, bahwa di diri kita itu ada alam khalqi, ada alamul amri. Alamul amri itu ada 5: latifah qalbi, latifah ruh, latifah syirri, latifah khafi, latifah akbar. Itu alamul amri, alam pemerintahan, alam khalqu wal amr. Jadi Allah itu mengetahui atau memiliki alam amri maupun alam khalqi. Adapun alam khalqi itu dinafsi, alam khalqi. Nah, tentang ruh mungkin di torekoh luar, torekoh yang lain ya, kita belum pernah mendengar tentang roh nuduf, sekalipun ada. Tapi di Abah ini selalu yang dibahas ketika tentang ruh, murid-murid yang ditalkin oleh Syekh Abdul Rahman seluruhnya yang sudah mendapat talkinan itu ruhnya sudah mudhof. Mudhof itu bahasa Arab sebenarnya. Ada mudhof, ada mudhof ilaih. Jadi kita itu dihubungkan kepada ruhnya Syekh Abdul Rahman. Di ruh kita ini rohnya mudhof. Ketika murid Abah ruhnya mudhof, berarti si murid itu seperti yang dikatakan dalam buku Abah, kun amma masyaidah ka'anaka maidun bihai. Jadilah kamu di hadapan guru mursyid seperti maid ka'anaka, seakan-akan kamu maid di hadapan orang hidup, artinya di hadapan orang yang memandikan. Karena ruh kita mudhof kepada Abah guru, maka berarti si murid itu harus patuh apa yang diperintahkan oleh guru.
Hikam itu ada satu bait yang bunyinya begini, rubama barangkali atla'au atla'ak an ghaibatul malakut, barangkali kemungkinan Allah mampu membukakan hijab kita melihat alam gaib, alam malakut, kerajaan Allah yang di langit maupun di bumi, itu di bawah, itu bisa. Tapi di situ Ibnu Athaillah menurunkan wahajabaka isyraq asral ibad, dan Allah menutup wahajaba angka, dan Allah menutup kamu dari melihat rahasia hamba-hamba syirik. Nah, yang kita akan bahas tentang roh kudus kita nyambung ke Syekh Abdul Rahman dengan kaitan yang di kitab kita. Jadi kata Ibnu Athaillah, Allah bisa membukai orang bisa melihat gaib, mau melihat jin kayak, mau melihat alam yang di atas langit, yang mau melihat surga neraka bisa. Tapi Allah akan menutup untuk melihat rahasia hamba-hambanya. Nah, di antara rahasia-rahasia hambanya itu, dalam Syarah Ibnu Hikam, Ibnu Ubad Arwandi itu menuliskan salah satunya itu membuka asrarul wilayah, rahasia kewalian. Nah, kaitannya kita dengan Abah nih, dengan tentang rahasia kewalian. Nah, kita belum membahas tentang munajat ruhnya. Nah, di situ Allah menutup rahasia tentang hamba-hambanya. Artinya rahasia kewalian itu Allah tutup, nggak ada yang tahu, kecuali dalam Syarah Hikam itu kalau ada orang yang diperlihatkan kerahasiaan kewalian seseorang, maka orang yang melihatnya itu hukumnya wajib, mempunyai hak. Contoh, misalnya Pak Adam nih, misalnya dijadiin wali, ya kan, wali min auliyaillah. Otomatis yang melihat, dia melihat rahasia kewaliannya, maka yang melihat tadi hukumnya wajib apa yang dikatakannya. Terus kaitannya dengan apa gimana? Yang kita tahu bahwa apa itu wali yang mursyid, kan termasuk wali itu, dan apa punya rahasia kewalian. Makanya Abah katakan bahwa ngaji ke Bogor itu hukumnya fardu ain. Ternyata kaitannya dengan kitab Hikam, kalau ada orang diperlihatkan tentang kerahasiaan wali, kemudian orang tadi melihat rahasia wali tadi, maka ucapan wali itu hukumnya wajib. Makanya Abah nggak sekata-katanya ternyata. Kan kita tahu Abah itu wali yang kita tahu Abah wali yang mursyid dari siapa? Dari siapa? Airin, Adam dari mana? Kalau Abah itu tahu mursyid, dia dibuktikan kan kerahasiaannya itu. Makanya dalam kitab Hikam itu, maka ketika orang diperlihatkan kerahasiaan kewalian seseorang, maka orang tadi yang melihatnya wajib apa yang dikatakan wali tadi. Makanya Abah pernah ngomong di atas tuh, di atas Jawiyah, lagi di atas ngaji ke Bogor harian, mingguan, bulanan, hukumnya fardu ain. Kenapa Abah mengatakan demikian? Karena wali min auliyaillah, wali yang mursyid. Berarti kan Abah udah ngebuka rahasia itu. Berapa banyak murid-murid Abah yang ditolong rohani oleh Abah? Ada nggak? Yang ditolong sama Abah ada nggak? Pernah ngalamin nggak? Ditolong sama Abah lagi susah, tiba-tiba ada kemudahan, itu salah satu karomah. Bahkan kerahasiaan wali seseorang itu dalam kitab Hikam, indal ulama wasolihun ditutup. Sampai ulama
Sama orang-orang soleh pun Allah tutup rahasia kawalian. Kenapa Allah tutup? Takut. Ulama itu takut nanti penyakit hati. Orang soleh pun ditutup, dibuka nih, dilihatin, ditutup lagi. Takutnya apa? Ulama maupun orang soleh kalau dibukakan ke rahasia kawalian, dia akan ngomong macam-macam. Masa orang begitu wali sih? Wali dari mana? Apalagi kita nih murid Abah, yang selalu Abah katakan, murid Abah ruhnya itu mudah ke Abah. Itu rahasia kawalian bukan? Itu rahasia kawalian ya? Itu Abah lagi ngebuka ke rahasia kawaliannya, bahwa seluruh murid-murid Abdul Rahman itu mudah ruhnya nyantel, berhubungan atau berantai kepada siapa? Abah. Itu Abah sedang ngebuka kerahasiaan kewalian. Coba pernah dengar gak yang lain? Murid Abah itu mudah ya Abah, nyantai ya, nyantai. Itu berarti apa? Abah udah ngebuka kerahasiaan kewaliannya. Berarti siapa yang dengar itu berarti apa? Hukumnya wajib mengikuti apa kata-kata guru. Maka Abah di atas itu saya mengatakan harian, mingguan, bulanan hukumnya fardu ain. Kalau ditinggal dosa. Iya. Kami jelasin nih secara hitam. Tadi tuh ada orang diperlihatkan rahasia kawalian. Sudah diperlihatkan, kemudian dia ingkar, kafir. Dan ini murid Abah, kalau Abah itu wali mursyid, tiba-tiba dia memang selingkuh guru, sering belajar keluar, sering belajar sama ulama syariat, apa dia kata? Apaan? Wali mursyid dari mana? Berarti dia kholaf. Atau ada muridnya, kok ada itu artinya apa? Cuek. Mau mursyid ya mau apa terserah. Padahal dia mendapat ilmu Abah, itu haram, akan dihukumi dosa. Makanya orang yang diperlihatkan kerahasiaan kawalian seseorang itu bukan enak-enak aja, maka yang diperlihatkannya jadi hukumnya wajib. Makanya ulama umum atau orang-orang soleh taunya wali yang diperlihatkan apanya? Karomahnya doang. Tapi rahasia kawalian itu diperlihatkan. Lihat di Banten itu Syekh Aslami Caringin diperlihatkan apanya? Karomahnya doang. Banyak orang dia. Coba ikut ajarannya. Siapa lagi yang sering dijarahi? Karomahnya doang. Tapi ketika diperlihatkan rahasia kawaliannya, gak bakalan kuat ada diri kamu. Kenapa? Ketika gak kuat dia jadi dosa. Makanya ditutup tuh rahasia kawalian sama ulama atau orang-orang soleh. Nah kita termasuk beruntung ketemu yang namanya wali mursyid. Apa itu wali mursyid? Wali min Allah. Makanya kita Abah bilang semua murid Abah gurunya mudah ke Abah. Artinya apa? Kita ada cantelannya. Makanya dikasihlah namanya latifah ruh. Latifah itu kelembutan. Hati paru jadi muduk-muduk wilayah, jadi kelembutan ruh. Ilahi anta maksudi waditoka matlubi artini mahabbataka wa ma'rifataka. Itu namanya ajas tujuan. Tapi ajas tujuan itu dipinjemin. Ketika kita ilahi anta maksudi waridoka matlubi artini mahabbataka wa ma'rifataka, itu nggak langsung ke Allah. Tapi ke siapa dulu? Syekh Abdul Rahman. Ilahinya jangan bayangin ke Allah langsung, nggak bisa. Karena tadi kuncinya murid Abah ketika sudah mendapat talqinan Abah, raditu bilai robo bisanidina itu, raditu anak Syekh, ya kan? Raditu bika syai'un wasitotan ilallah, engkau aku ridho engkau sebagai guru, sebagai wasilah menuju Allah. Maka seketika murid Abah jadi mudah. Ini kita semua nih. Nah, ketika kita romudo berarti harus ikut apa ya? Perintah.
Maka ketika ilahan maksudi wal qamatudi artinya mahabbataka wa ma'rifataka itu ke siapa? Hakikat isinya ke guru dulu. Itu tarekat itu seperti itu, gak langsung ke Allah. Nah, kalau kita ngomong di umum, iya ke Allah, itu kan nama bahasa sandi. Kalau kita yang tahu kan sebenarnya hakikat siapa dulu? Guru. Nah, orang umum gak dikasih rahasia ini. Kalau dikasih mereka bingung lagi, akan jadi fitnah. Makanya murid-murid Abah dikasih. Kenapa Abah mengatakan ngaji ke Bogor hukumnya fardu ain? Kenapa? Kenapa Malik ngebuka rahasia? Dulu enggak tuh, pas tahun berapa itu? 2000 berapa tuh Abah langsung mengatakan seperti itu. Harian, mingguan, bulanan hukumnya fardu ain. Kalau seandainya ada pengajian di tetangga atau di masjid tetangga kita, itu hukumnya fardu kifayah. Ngaji ke Bogor hukumnya fardu mingguan, hukumnya fardu harian, hukumnya fardu ain. Kenapa? Abang ngebuka kewalian. Kalau nggak percaya, buka di Sarah Hikam juz 2-nya. Oh, ini ternyata sampai indal ulama wasolihin ditutup. Nah, ditutupnya wali di hadapan ulama orang soleh itu merupakan kelembutan Allah, kasih sayang Allah. Andai dibuka ke ulama-ulama syariat, ulama syariat nggak bakal terima. Jangankan wali mursyidnya, kita aja nih yang belajar latifah, 7 latifah, ngomong di hadapan ulama, mereka nggak percaya. Kenapa? Orang mereka nggak tahu. Sekalipun dia tahu dalam kitab Tanggil Bulu atau dalam kitab Jodoh Agia cuma sekilas, kita sampai ke dalam-dalamnya. Makanya wajar kalau murid Abah kadang di masyarakat nggak diterima. Coba ngebahas tentang latifah polki, latifah ulama-ulama, dia tahu kitabnya doang, tapi dalamnya nggak tahu dia. Maka ditutup ilmu ini. Makanya semua murid Abah boleh disembunyikan. Antufiana fi hofil bika hofi, doa pertama disembunyikan ya. Nah kalau depan murid Abah dibongkar tuh seperti itu. Waqdi ala latifatir ruhi, waqdi kabulkanlah, tunaikanlah atas latifah ruh kita yang ditanam sama Abah Guru. Allahumma farhijaba tahliyatahum liuqalibal muridin ma'a lato'ifihim liqa'anur min masyunikirawai. Ya Allah, bukalah hijab seseorang hatinya yang tertutup. Aku jadikan dia murid bersama latifah-latifahnya supaya dia bisa menemukan cahaya guru mursyid dan al-mutahawwir. Jadi kalau kita ngaji sama ulama, ngaji latifah, mereka nggak bakalan dengar. Karena ini pengajian yang kita kaji yaitu ilmu sufiyah, yang tahu hanya guru mursyid. Mereka tahu di kitab ada latifah, ada Tanggil Bulu, di Syekh Salikin ada. Tapi kan mereka cuma baca doang. Kalau kita ditanam sama Abah Guru, kayak latifah qalbi nggak bisa kita kalau nggak ditanam sama Abah Guru. Latifah ruh sama. Jadi ketika waqti ala latifah ruhi anwari tajali sifati subuti siap subuh iya anwari cahaya-cahayaku. Jadi dari latifah itu timbul cahaya. Ujama nurun anwar, cahaya-cahayaku tajali sifat subutiyah. Jadi subutiyah itu qadiron muridan samian basiron mutakalimah. Qadiron muridan samian basiron mutakalimah. Kalau kemarin di latifah qalbi itu apal uluhiyah, udro, iroda, ilmu, hayat sama basor kalam. Nah, apabila udro, iroda, ilmu, basar, kalam itu yang disebut ilmu guru. Ketika
tadi tajalli sifat subudiyah, Abah katakan dalam dua tarbiyah itu namanya amal guru. Jadi qadirun muridan sami basiran itu namanya insan kamil. Abah udah masuk alam itu. Beda kalau kita belajar tauhid orang umum. Qadirun muridan samian basiran mutakaliman itu sifat maknawiyahnya Allah, gitu kan? Kudro iradah ilmu hayat sama itu sifat ma'ani. Tapi Abah jelaskan itu loh. Itu yang disebut amal guru. Berarti kan di tajalli amal uluhiyah itu ada di situ ilmu guru, ada di situ amal guru. Jadi kalau ngaji tauhid di luar itu cuma qadirun muridan itu sifat Allah. Kalau kita enggak, qadirun muridan samian basir mutakaliman itu hakikatnya mursyid. Dalam buku Khalwat Tarbiyah yang pertama itu yang disebut insan kamil itu yang sudah nyampe qadirun muridan samian basir mutakaliman. Nah itu guru. Jadi semua yang ada di kita nih latifah yang pertama latifah qalbi amaru ada gurunya. Nah dari situlah ketika kita mengamalkannya maka akan merubah sifat-sifat kita. Maka sifat-sifat yang jelek yang di diri kita dengan adanya tajalli sifat tadi lenyaplah semua. Tapi di situ ada kata-kata al-waridah min ruhi habibika. Al-waridah itu artinya datang. Min ruhi habibika, dari ruhnya kekasihmu siapa? Nabi Muhammad yang disebut ruh Muhammad itu. Wa ruhi nabika Nuh wa ala ruhi khaliluka Ibrahim alaihi wassalam. Nah, kalau Nabi Nuh Ibrahim itu yaitu kalau dalam sejarah nih, kalau dalam kitab-kitab Al-Barjanji itu, jadi namanya Nur Muhammad itu turun ke Nabi Nuh, turun ke Nabi Ibrahim. Yang Abah ceritakan itu kenapa Nabi Nuh itu bisa selamat dengan Robi Amzilin Munjalan Mubarakawan Kafar Munjili, ya karena ada Nur Muhammad. Ini kalau dalam sejarah ya. Kenapa Nabi Ibrahim nggak bisa dibakar, kata Abah, ya ada Nur Muhammad. Nah kalau kita nih ketika kita ngebahas tentang latifah ruh, berarti kita menghubunginya ke siapa? Ke siapa itu? Betul. Nah, kalau jika latifah nggak tahu dalamnya ya cuma jikir-jikir doang. Makanya di situ ada, kalau di latifah ruh itu namanya ada najudnya apa namanya, sifatnya mulhamah atau mulhimah atau sawiyah, dikasih ilham. Maka Abah guru itu ilmunya memang kalau di kalangan ulama syariat nggak boleh itu. Orang ngaji kita bisa ngantuk nih kalau bangga ini. Jadi latifah ruh itu hakikatnya sebenarnya semuanya kembali ke Syekh Abdul Rahman sebenarnya. Sifat subudiyah al-waridah min ruh habibika yang disebut ruh Muhammad. Maka di diri murid Abah itu ada qalbu Muhammad, ada ruh Muhammad. Kalau diibaratkan itu Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim itu ibaratnya kalau kita memurid, semuanya guru asal sumbernya dari siapa? Nabi Muhammad. Yaitu kalau kita yang disebut ruh al-waridahnya siapa? Syekh Mursi. Kalau ke Nabi Muhammad jauh. Kalau murid Abah tahu nih perjalanan seperti ini, insya Allah akan jadi baik semua. Tapi kan karena di situ ada sifat bahimiyah, karena dia belum jadi, yang timbul sifat apanya? Bahimiyah, sifat binatang, jinak. Makanya wajar kalau murid Abah ngikutin apa kata dia. Orang suruh wataman, suruh bulanan, alasannya nanti ada waktu lain. Itu bahimiyah. Nanti ada waktu lain.
Itu bahimiyah. Tapi kalau yang udah jadi al-amayulimu, diilhami, diberikan kecerdasan sama abah guru, dia akan apa? Ketika ada perintah guru karena wajib, siap. Makanya jangan ngeleceh sama guru tuh. Hati-hati kalau ngeleceh, ngeledek sama guru kemudian hati-hati. Balanya. Maka di abah itu ajarannya suluk, bukan tabaruk. Kalau abah mengatakan tabaruk menyusul, iya, biar nanti terbentuklah suluk. Itu latifah. Abah itu mengatakan kalau terbiak asli ajaran abah itu suluk. Kenapa abah katakan tabaruk menyusul? Ya karena masih ada yang anak baru, nanti akan ke situ. Tapi ajaran abah asli yang bukan tabaruk, bukan suluk. Kenapa? Yang bergerak musik. Maka ketika abah mangkat, ajaran abah masih tegak, masih berjaya enggak? Masih. Inilah ilmu latifah, ilmu puncaknya ilmu itu latifah. Kalau masih kitab kata Imam Ghazali itu gak bakal buka sapa. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertamanya wa amal kutub latifna. Kalau ilmu kitab-kitab itu gak bakalan bisa buka sapa. Ternyata kata Imam Ghazali pintunya untuk dapat ilham al-hamayulim nih. Kan itu mulhamah nih. Ininya, sifatnya atau mukasafah. Apa kata Imam Ghazali? Julus ma Allah, duduk bersama Allah. Nah itu masih rata-rata. Duduk bersama Allah. Bila Allah sendiri sunyi. Bihuduri qalbi ma Allah, dengan menghadirkan hati bersama Allah. Wa bisafil fikri, dan bersih pemikirannya. Wa in kita ilallah, hanya kepada Allah, masih yang lain diputuskan hasil Allah. Itu ilmunya di mana? Ilmunya ada di mana? Di latifah, kalau pengen tahu. Jadi dengan baca kitab apa kata Imam Ghazali gak bakalan dapat ilmu mukasafah. Biar ada doktor, profesor pun tanpa guru musik gak bakalan. Saya kan suka niat pengen baca kitab pas dibuka, ternyata ilmu mukasafah itu nggak perlu lagi nahu sorok itu. Ya kalau sudah terlanjur belajar itu ya alhamdulillah berarti dia pinter. Tapi kepintaran nahu sorok tafsir fikih itu di dalam ilmu toreko, ilmu suluk nggak berguna, hanya sebagai ilmu apa? Pembuktian. Jadi murid abah yang sudah 7 latifah amalin. Apalagi kasih merokok maka sekarang khususnya dikir aja itu dikasih ilmu mukasafah. Imam Ghazali udah ngebuka. Orang yang gak dapat ilmu mukasafah, aduh rugi. Abah udah ngasih cara pintu mukasafah. Imam Ghazali mengatakan ilmu mukasafah, ilmu kuncinya ilham yaitu zikir bersama Allah. Kita kan udah dikasih hadirkan guru zikir latifah kan? Latifah qalbi tau kan zikirnya? Latifah ruh, latifah syirik, latifah hobi, apa nafsi kolab. Itu yang saya bilang jadi ulama. Ulama yang benar-benar dia tahu. Nanti masalah nahu sorok tafsir bisa belakangan. Tapi kadang orang tertipu. Ngebahas ikon sampai tamat. Iya sampai tamat. Di apa dikasih intinya semua. Cuma murid abang ngeyel, masih pengen belajar hitam. Kalau hitam, kalau kitab-kitab tasawuf hanya buat pembuktian. Kalau di abah ini ilmunya ditanam langsung tuh Imam Ghazali mengaku. Hebat orang bisa muzakarah, iya hebat. Kan ada tuh di Rawabening apa tuh? Teman saya si Hasbi itu. Si Rohul ngebahas tentang muzakarah. Ihya Ulumuddin sama Kiai Tikiwan itu siapa tuh? Yang dari Bekasi. Abe, hebat. Kan ada kan? Tapi murid abah walaupun. Nah sekarang nih
Saya melihat nih Pak Agi ya, Pak Bisro. Toreko itu jangan kasih ke orang awam katanya. Murid apa orang awam bukan? Hah? Murid apa orang bener ya? Kan Pak Bisro bilang, saya lihat videonya. Toreko itu jangan sembarangan dikasih ke orang awam, ke tukang beca, ke tukang jualan. Dan sekarang murid apa jualan semua nggak? Beda. Ya itulah kadang Buya uci aja nggak ada suluk, nggak ada di ini. Abah berdiri. Ini murid Abah bangga, bersyukur Anda. Sekarang ada lagi yang Kiai Purwakarta dibilang toreko setan. Yang ngelihatnya yang satu yang peci apa merah putih. Kita mulai disalahin orang toreko. Makanya saya ngajar di luar langsung ditolak. Mau ngajar dari luar ditolak. Kenapa orang toreko? Gara-garanya siapa? Yang dilihat merah putih. Kita hanya yang ke bawah. Padahal di Abah itu apa? Sembunyi nggak kita? Sekarang di Abah kita datang suruh bawa apa? Hah? Sama dosa? Kalau kata Pak Haji Siraj apa? Orang bodoh jangan dikasih. Hah? Ya ketika nggak tahu. Kalau dia sama Junaid Al-Baghdadi hormat dia. Ada videonya saya melihat. Ini kita orang toreko murid Abah jangan diam aja. Kita ke Abah yang kiai ustaz ajengan suruh bawa apa? Kebon? Iya kan? Kadang mereka ngelihat ininya. Tukang becak jangan kasih toreko, apalagi tukang panggul. Lah kita semuanya tukang apa kan? Ayo datang ke Abah. Almarhum siapa yang Pak Tubi? Ayo. Tukang baso, tukang somai apa? Murid Abah jarang yang ajengan. Tambah toprak, apalagi banyak. Tukang tipu juga ke apa jadi murid. Kan saya melihat tuh Pak Agil tuh videonya kan. Toreko itu jangan diberikan ke orang jualan, tukang beca, tukang ini. Berbalik di Abah, benar nggak sih? Dulu Pak Adam masuk Tenko bawa apa Pak? Kebodohan, bawa ilmu nggak? Iya kebodohan semua. Lalu Pak Agil bilang apa? Jangan toreko dikasih kepada orang yang jualan. Lah kita ada tukang beca ada nggak? Berdamai. Pak Tubi tahu kan Pak Tubi? Tukang ngamen aja. Iya, tukang ngamen tuh yang dulu saya tinggal ya. Iya, belum lama gitu. Dia yang suka nangis mulu. Ayo, ya. Tuh, nih sekarang ini banyak yang digoncang toreko. Jadi orang sekarang kalau dengar aliran toreko langsung negatif. Kita buktikan. Makanya harus dikira hobi terus. Makanya Pak Adil Sirotun suruh datang ke Bogor. Walaupun dia kata yang mantan PBNU nggak jadi masalah. Itu kadang ulama-ulama syariat mereka selalu menyalahkan. Lah kita di apa sudah bawa kebor dan dosa perdosaan. Saya aja bawa ilmu suruh ditaruh dulu ilmunya. Ustadz baca ya kita kudu ilmu. Tapi pas ngomong berdua, ilmu kitab itu nggak ada apa-apa yang digituin. Padahal kita ngaji 20 tahun, pesantren kata apa nggak ada apa-apanya, kecuali maupun ulama nih, tuh. Dibilang kitab itu nggak ada apa-apanya, orang lain marah nggak gitu? Ngaji capek-capek ya kan? Tapi dengan apa? Benar apa? Nih, yang benar itu manfaat ulama. Makanya ilmu di Bogor lah yang ini. Ternyata di Bogor begini, biarin jangan ngeliat orangnya, biarin. Yang penting kita ngamalin ajaran Syekh Abdul Rahman. Kan ngeliat di Bogor bagaimana semua karakter kan, nggak ngaruh jasad Pak, mula-mula apa, ya kan? Apa-apa masih panjangin umur nggak? Mau yang edan, mau yang tipu, masih panjangin umur. Tuh Abah tuh. Coba usaha syariah masuk ke rumah sakit besoknya
Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah itulah pentingnya roh mudok. Makanya saya alhamdulillah saya masuk Abah Guru Abdul Rahman jadi muridnya. Andai nggak jadi muridnya gimana? Ilmu itu cuma ngedongeng. Dengar kan muallim kalau kuliah tarbiyah Abah Hoer, ya kan? Dijelasin buka kitab Abah Hoer. Ini muallim cerita. Kan banyak kiai muridnya kan. Ayo ngadongeng digituin kiai. Ulama syariat kata Abah Hoer, ayo siapa yang mau ngadongeng. Maksudnya cerita tentang hadis, Quran gitu. Ama Abah Hoer diledek gitu. Ayo siapa yang mau ngadongeng. Kalau ceramahnya cerita tentang hadis Nabi, hadis ini, yang ngadongeng doang, orang cerita doang. Tapi kalau bicara tentang ke dalam, bukan dongeng, apa? Ilmu dari Abah. Makanya Abah kuliah tarbiyah, nggak pernah ngedongeng Abah, selalu ilmu. Paling ntar ngelucu. Makanya murid-murid Abah bersyukur gitu. Nikmati zikir itu. Tadi kata Imam Ghazali tadi tuh, julus ma'allah bil khalat bihuduril qalbi ma'allah. Itu ajaran siapa tuh? Ajaran kita bukan? Dawamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a dawami huduril qalbi ma'allah. Maka dalam khalat tarbiyah 2 bukunya saya baca tuh. Habis sholat, habis zikir. Kalau sholat itu baru raganya, zikir adalah nyawanya. Makanya kalau habis sholat langsung kabur, ya dia mah raganya doang, nggak ada jiwanya. Ternyata Allah menafsirkan dawamul zohiran wa batinan. Nah, dawamul ubudiyah zohir itu sholat 5 waktu, batinan itu zikir. Karena kan bulan Maulid itu, ya kan? Sebenarnya lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah lima kana ya juga wal yaumil akhir wa dzakarul dzikra asira. Itu di Abah itu dihormati. Cuma itu di tarbiyah 3. Saya lihat baca bukunya, cuma saya nggak berani. Kenapa? Karena Abah udah menghapus. Abah hapus 1, 2, 3. Kalau tarbiyah 1, 2, 3 dihapus hanya jadi 1. Padahal makhluk 3 itu lakot karena lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang orang syariat penceramah dibuat dalil. Kalau kita suruh baca itu dipuasain 7 hari, tapi zikirnya 12.000 kali 7 berapa tuh? 84.000. Semalam 12.000. Kenapa? Itu nanti muasain ayat tadi. Lakot kana lakum bi rasuli uswatun hasanah, dibacanya 21 kali. Cuma ya artinya 313. Nanti habis 313 dibaca doa pertama. Kalau yang tarbiyah 2 itu ternyata bacaannya lakot ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawalla faqul hasbiyallahu la ilaha illa lahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Nah, itu dihormati Abah. Ini mau bocoran aja. Cuman udah enggak diamalin lagi, udah dicabut sama Abah. Lakon ja'akum sama lakon tan. Kalau sekarang hanya tarbiyah 1. Langsung deh, tarbiyah 1 deh. Asbul ini aja surah aman bagal maka di surah hawa. Cuma itu tajam. Kalau buat matiin orang bisa tuh. Lah ada Ikhwan belum hotam, dia yang nyari YouTube saya, karena YouTube saya bikin itu tuh. Dia buat matiin orang yang benci sama dia, baca sama dia 100, 200, 300. Jadi kalau orang itu mau mati langsung dia nangis. Benar dia cerita pakai asbuldi. Asbuldi itu kalau orang punya ilmu jeblagan
baca aja orang mentalukan. Itu ilmunya tajam gitu, ilmu apa? Yang punya ya. Kalau yang nggak punya jangan. Itu Ikhwan berani sama itu. Dia dituduh sama keluarganya mengambil warisan fitnah. Akhirnya dia bukan YouTube saya kali ada tuh lah. Asbiologi gini, asbiologi dia baca tuh. Setiap dibaca orang yang suling ke dia mati semua. Karena dia murid Abah aja, kalau nggak murid Abah gila dia tuh, ya kan? Ini tuh ada rahasia jikir-jikir Abah. Makanya orang Cibarusah pernah, kalau kita ngawirin asbiologi dunia, nggak usah ngelawan, itu akan kena orang. Itu kan kalau di ilmu Abah Sakti Banten ada ini sebenarnya. Itu kalau kita diserang baca ini orang udah mental. Kalau dibongkar masa ilmu hikmahnya, tapi jangan asbiologi ini. Nah, kembali ke latifadu, kata-kata wakil ala latifadu, kabulkanlah kelembutan hati latifadu. Kan latifadu kita ditanam sama siapa? Abah guru kan? Kalau nggak punya latifah, kata Abah belum jadi manusia. Walaupun itu baru latifah satu, walaupun baru talqin satu, udah jadi insan. Sebelum kita ditalqin masih binatang, kata Imam Ghazali. Hayawan natik atau rotobi. Rotobi itu roh binatang. Makanya murid Abah syukur diselamatkan sama Syekh Abdul Rahman. Udah diselamatkan, pintar sedikit lagu-laguan. Wow, ada musik. Iya kan lagu-laguan itu. Saya tanya, ruhani Abah di setiap murid Abah punya nggak? Ada nggak? Ada. Bukan di power mursyid doang. Babun, ini ada power mursyid. Power itu apa sih? Kekuatan mursyid. Mursyidnya siapa? Syekh Abdul Rahman, bukan alat doa ala Yasin. Kita tuh punya power the mursyid semuanya. Lah anak siapa kita? Anak rohani siapa? Syekh Abdul Rahman. Makanya sekarang wirid nih, bulan wirid latifah aja sama zikir kan. Maka nanti ada atakoh. Makanya orang-orang yang dapat ijazah atakoh saya lihat ya memang harus 12.000, yaitu khalat 1, 2, 3. Cuman udah dihapus sama apa? Nah, di latifah ruh ini nanti kita akan diberi kesabaran. Buah dari latifah ruh ini Abah tulis tuh di bukunya. Kalau kita dihina orang, diuji, belum sabar, belum jadi latifah ruhnya. Tapi ketika diuji besar kecil, keluarga, orang luar, kita diuji, tapi santai aja. Berarti udah jadi. Karena Abah bilang kalau latifah ruhnya sudah matang, ada nafsu mulhamah itu mulima, maka murid Abah mau diuji apapun sabar. Kira-kira udah sabar belum? Kadang-kadang. Iya memang itu kan kadang-kadang. Nah nafsu mulhamah itu ya kadang benar, kadang nggak benar. Alhamaha ujuraha waha. Makanya biar kita subur, biar kita natap dikirim terus. Jangan lepas tuh Abah guru. Ini mah jujur latifah yang dibayangin Allah. Benar apa benar? Salah. Allah dibayangin. Guru mursyid. Dalilnya ada di Kifatul Atiyah, baca. Kayak la ilaha illallah itu di mulut tuan, tapi otak benarnya ke siapa? Mursyid. Kita yang latifah itu yang kita bayangkan bukan Allahnya. Allah nggak pernah ngajarin bayangin Allah, tapi bayangkan siapa? Hadirkan guru. Ada nggak apa suka hadirin Allah?
Ada nggak ngadirin Allah? Agak ada. Buka apa? Nggak ada ngadirin. 7 latifah maupun muraqabah yang harus dihadirkan siapa? Guru. Sesat apa benar? Benar. Yang salah itu zikir latifah ingatnya Allah. Allah kan alif lama ismu zat. Kita belum bisa nembus ke situ. Makanya kita harus nganter kita ke siapa? Ini baru nikmat berzikir. Sambil bersyukur, ya Allah dikasih ilmu ini, ilmu wali. Kalau zikir latifah, ngebayar kemana itu? Kalau zikir latifah nih, latifah qalbi amaru misalnya, ngebayarnya kemana? Selama ini ngebayar ke siapa? Hah? Kebacaan. Kalau ke Allah salah. Orang tua langsung ke Allah gak nyambung. Makanya zikir latifahnya kagak jadi-jadi. Semua 7 latifah yang ada titik 7 ini, karena yang mengijazahkan Syekh Mursyid Abah Hussein Abdurrahman, berarti kita robitonya ke siapa? Guru. Hadirkan Bu. Lihat buku Abah, ada nggak hadirkan Abah? Hadirkan guru, hadirkan guru, hadirkan guru. Nah, Abah perinci lagi ilmunya, amalnya, marifat adabnya. Ya sebenarnya saya Abdul Rahman juga. Jadi kalau kita zikir latifah maupun zikir jahar, yang dibayangin siapa? Guru. Ya, dia tahu ilmunya, dibuka rahasia itu berarti hukumnya wajib. Kalau murid apa zikirnya ingat Allah aja, Allah yang mana kata? Jangan-jangan Allah siluman. Ketika kita zikir Allah, itu mah alat, kata Abah, alat. Yang bisa ke situ siapa? Yang bisa kita zikir Allah ke latifah baru siapa? Guru siapa namanya? Bukan kiai, bukan ustaz ya. Berarti guru kita yang ngebimbing di dalam, selain orang luar yang katanya Ru Muhammad, siapa di balik itu? Syekh Abdul Rahman. Abah itu punya rahasia-rahasia. Makanya blow on murid Abah pada kabur. Ada nggak murid Abah pada kabur? Senior pada kabur semua. Yang dulu tetap istiqomah, ada abahnya. Ketika abah yang nggak ada, ujian buat kita. Saya tanya di jamaah, sampai satu aja. Abah udah nggak ada, masih istiqomah nggak? Masih setia nggak? Jangan ikutin senior, hilang. Hah? Penceramah hilang. Ikutin, kalau abah itu suruh ikutin. Saya masa ikutin. Saya ilmu syariat banyak saya taruh dulu. Jadi dongeng, tau nggak? Saya hari apa tuh pengen baca? Iya, saya buka tuh. Juz pertama kan masih ulama akhirat tuh. Ada ulama dunia, ulama akhirat, kebenaran baca tuh. Pintu mukasabah, pintu ilham itu dengan cara jurus ma'allah, duduk bersama Allah. Wadkur rabbaka fi nafsika. Ada nggak dari? Zikir bil khalat sendiri, di hujurul qalbi ma'allah, ajaran kita. Bipikri, bisopil pikri, pikiran yang jernih. Wa in kita ilallah masih mau putuskan yang lain kecuali Allah. Kalau bahasa apa? Hilangkan kekhawatiran. Kalau itu diamalkan, dikerjakan malam-malam gitu, jam 1, jam 2, bangun nggak? Bangun nggak? Dia bangun. Wirid aja, itu latifah. Tapi ingat, wiridnya jangan ngebayangin siapa? Bayangin Allah. Salah, gagal. Yang kita hadirkan siapa? Guru. Ini harus tahu murid Abah. Saya merasakan itu, bukan Allahnya ternyata, apanya? Abahnya. Jadi kalau ada kalimat Allah di dalam zikiran Abah, itu mah cuma alat doang. Dari mana Anda tahu begitu? Saya buka kitab Kepetul Atiyah. Buka yang ngaji Kepetul Atiyah. Itu
pelajaran tasawuf ringan, bab zikir, tentang latifah, tentang zikir jahar. Apa yang dihadirkan di otak benak? Guru. Abah benar, hadirkan gurumu. Jadi disinilah kita harus yakin. Maka latifah itu dizikirkan. Tentang latifah ruh, hakikatnya guru semua ya. Yang di situ yang saya sering mengatakan ada qalbu Muhammad, ada ruh Muhammad. Mana dalil bahwa itu ruh Muhammad? Yaitu apa? Waqdi ala latifah ruhi anwari tajali sifati subudah al warida. Warida itu datang min ruhi habibika. Jadi qadirul sanin basiron dalamnya itu Muhammad. Nah, abah masuk ke situ karena abah sudah insan amil kamil. Abah itu udah qadirul sanin basiron mutakaliman. Tapi ngaji Anda jangan ngaji tauhid umum, gak diterima di umum. Coba aja ngaji. Kalau abah bilang ini sifat subutiyah, itu namanya amal guru. Kalau kodro iroda ilmu yang sama basar yang disebut al-uliyah itu namanya ilmu guru. Di kita ada nggak ilmu guru, amal guru, marifat guru? Nanti di sini nih. Memang ngaji di abah itu harus detil, harus di ini patung dulu dikirim baru ketemu. Saya dari orang syariat murni ya. Ngaji sama Kisukron, ngaji Belgul Marong, ngaji tafsir. Dulu mah Allah dulu, saya nggak percaya kalau guru. Kenapa? Karena di hikamahnya tulisnya Allah. Semua kita tulisnya Allah. Oh, ternyata udah ketemu dalil innal ladzina yubayunaka inama yubayunallah. Baru ketahuan. Orang-orang yang berbaiat kepadamu dalam hal ini tahunya kepada guru mursyid, masa ini hakikatnya dia sudah berbaiat kepada Allah. Berarti kita nggak tembus ke Allah, ke mursyid udah cukup. Abah tulis di bulan apa di tarbiyah dulu seperti itu. Maka orang yang tidak berbaiat kepada guru mursyid dalam hadis Nabi, abah tulis itu matinya mati jahiliyah. Bodoh. Tahu jahiliyah? Man mata lesa fi inuku bai'atan. Apa ngambil tuh dari hadis Hakim. Barang siapa yang mati di lehernya itu gak ada bait, itu kan bahasa lain itu majas. Mata jahiliyah. Matinya kalau bahasa Betawi modarnya modar jahiliyah. Paehna pahe jahiliyah. Maka murid abah bersyukur masuk toreko walaupun dikatakan juhala, memang kita suruh bawa kebodohan, Anda selamat. Kita sudah berbaiat belum? Udah. Termasuk abah bilang alastu birobikum kalau balasaina. Nah, kita ini dulunya ruhnya ngadep tuh ke Allah, kata abah. Kesini kecil kayak pecut. Nah, kita alhamdulillah termasuk dulu kita ngadep tuh. Sebelum dimasukin ke rahim ibu kita udah ngadep duluan. Kalau balas sahid, nah makanya ada dapat tuntunan talqinan dari guru. Alhamdulillah. Itu. Pokoknya yang saya ucapkan ada semua di kitab abah ternyata. Makanya Pak Hasan bilang, Pak Abu banyak kitab, keluarin dong kitabnya. Kan ada badal kau, benar nggak? Biar badal kau yang ngebahas, bukan kitabnya ditaruh doang. Badal kau mana? Kasih tuh kitab-kitabnya. Nanti kalau ceramah nih, ajaran apa gitu. Saya banyak kitab-kitab apa yang dari si Ajis tuh, tentang la haula wala quwata, tentang mencari Tuhan di luar diri kita, sesat ada. Sekarang nyari Allah, kita keluar apa ke dalam? Hah? Dalam. Mana dia murqabah, dia ma'ya'ab robiyah. Ada kudro iradah Allah, nah itu dirasakan. Tapi tanpa guru mursyid gak bakal bisa kesasaran. Maka bersyukur punya mursyid. Walaupun di luar mengatakan toreko harus orang pintar. Orang kiai-kiai itu gak mau masuk toreko, pengennya terbalik. Suruh tau gak dia? Gak mau. Orang masuk surga dimiskinin dulu. Hah? Mana ada kiai kita terkenal masuk surga? Gak ada, pengennya terbalik dia. Kita kan ini orang-orang awam, gak ngerti apa-apa, tiba-tiba ditangkap suruh.
Kan kita ditabung suluk sama Abah sebenarnya. Cuman Abah masih dah tawaruk dulu, ya kan? Satu naik, latifah satu, latifah kolbi, latifah ruh, latifah siri, kopi apa nafsi kolak sampai 7 ya. Itu hakikatnya kita pengen didorong Abah ke suluk. Karena ilmu suluk itu nggak jauh dari 7 latifah sama merokobah. Tarbiyah 1, 2, 3 saya lihat itu ulasan semua. Nanti kalau di suluk itu berarti di sini 5.000 nih. Di latifahnya 5.000, 1.000 sama. Ketika tarbiyah 2 sama, tarbiyah 3 sama. Cuma bedanya ada lafaz ja'akum sama lafaz analakum. Jadi Anda yang sudah 7 latifah itu sebenarnya perjalanan suluk nantinya. Kalau diamalin terus nanti ketemu. Bagaimana sekarang musiknya nggak ada? Ya nggak jadi masalah. Abang nggak ada gantinya juga nggak jadi masalah. Mau ada gantinya setelah Abah? Mau nggak? Mau. Setelah Abah, kan Abah bilang nanti kalau Abah meninggal sudah mangkat, nanti ada pengganti Abah. Cuma nanti ajarannya tak baru. Gitu loh. Abah di kuliah tarbiyah, berarti Abah udah ngebuka rahasia itu. Nanti kalau Abah meninggal nih, kalian yang sudah khotam, robitonya tetap ke Syekh Abdul Rahman. Ini senior-senior pada ngilang. Harusnya senior itu jadi apa? Suri teladan, dia yang paling kekeh. Karena kita dibawa sama senior, benar nggak? Saya dibawa sama senior. Sampai saya ketemu ilmu Abah, yang bawa kita siapa? Senior kita. Tapi senior ini hilang. Katanya di Bogor sudah nggak ada karomahnya, bagaimana? Saya dibilangnya sama orang, Lim, jangan sering ke Bogor, nggak ada karomahnya, begitu gimana? Ada aja tuh orang. Jangan sering-sering ke Bogor katanya, nggak ada karomahnya. Tuh, gue itu. Kan saya bilang kita bawa kebodohan dosa pendosaan, udah sedikit ada pintar. Bisa mengklaim begitu. Katanya di Bogor nggak ada karomahnya, nggak usah sering-sering ke Bogor. Sama dengan ajaran yang satu tuh. Kalau ke Bogor cuma ziarah doang ya, nggak usah ikut pengajian. Gitu Pak, ada tuh. Kalau ke Bogor, ziarah aja ke Abah, nggak usah ikut pengajian bulanannya. Kenapa? Mursyid udah nggak ada. Waduh. Untung masih saya dihidupi sama Abah. Bagus Nadi ada, Darda ada. Coba kalau 3-3 yang nggak ada, udah juhala, ada semua pada ini klaim-klaiman. Kita ini badal tahu yang penting membesarkan makom ajaran Syekh Abdul Rahman, bukan kita, abahnya. Bukan power the mursyid. Pak Irin power the mursyid, mursyidnya Pak Irin. Di diri kita ada mursyid. Itulah yang nantinya timbulnya apa? Pengklaiman diri. Di pengakuan, mudain nantinya. Semua di kita ada mursyid buat. Jadi timbulnya apa? Kalau saya nggak begitu, saya ingat kata Abah. Ketika Abah udah nggak ada nih, tetap yang sudah khotam sama Abah, robitonya ke siapa? Ke Abah. Gak usah nyari mursyid. Nah, alasannya apa kata Abah? Karena tarekat Abah tarekat suluk. Kecuali kalau mursyidnya Abah tabaruk, boleh kalian nyari mursyid lain. Jelas kan? Jelas gak? Ternyata senior-senior sekarang nyari mursyid. Mursyidnya siapa? Agus Topi. Tahu Agus Topi nggak nih? Agus Topi kenal nggak? Hah? Siapa? Udah. Agus Jereng. SS Heru dulu. Jadi itu siapa? Kata Bagus tadi nih. Itu Mu'alim Prakoso mengakui bahwa Agus Jereng, Agus Topi itu pengganti Abah. Karena dia tahu goib. Aduh, ketipu lagi. Jangan. Kita tetap mursyid kita siapa? Yakin gak sih? Yakin. Nah, tapi ada pengaruh-pengaruhnya, hati-hati sekarang. Saya aja digituin, Lim, jangan sering ke Bogor.
banyak ke rumahnya begituin deh. Oh iya. Wah, padahal kali gitu. Ya ngomong, tukang pot. Ya saya mah, ya iya aja depan orangnya, biar enak kan ya iya aja ya. Ya, ya. Kan kita ngejaga ajaran apa begini, maksudnya ngejaga, jangan sampai apa, harus murni. Kan kata apa bukan karena menang lamanya, benar nggak? Bukan karena menang lamanya. Yang baru kalau dia memang mengamalkan, nanti apa kasih? Ya, intinya dilatih itu harus dikirim sekarang bulan Mulid nih. Dalinya tadi wajah kalau kasiro itu. Kalau yang khawat 12.000, berarti dari Minggu malam Senin sampai 7 hari, 7 kali 12.000, 84. Pokoknya terus ajaran Abah, jangan goyah ya. Wih, jangan goyah. Saya nggak mau nyari musik lain. Nggak, saya Capek. ada musik baru, itu mah kan tabaruk. Saya mau ikut sama dia, syukur nggak gitu, apa-apa kata Abah. Ya, makanya sekarang di Bogor nggak usah ribut nyari mursid. Kamu sih kasih aku. Bang mursid di Bogor, udah jarang ngaji kan? Karena itu ya udah almarhum. Udah kita mah asik-asik aja ngaji ya, benar nggak? Ya, semuanya, pokoknya apa yang dikata Abah saya rekam 4 tahun, rekam. Jangan ziarah kecuali ke guru siap. Di Mayoran ada mentang. Wahyu ceramah begitu, ziarah boleh. Gak lama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan. Kata Abah ziarah hanya ke guru. Ya, ikutin kata-kata Abah itu. Siapa ikutin benar. Sampai saya kitab-kitab saya taruh kata Abah, kita nggak ada apa-apa, Ustaz, digituin saya. Iya, siap kan. Ya dari Abah aja ya, manfaat ulama nih. Begitu. Makanya berbagi ke iwan-iwan, terus amalin zikir jahat dan zikir kopi ya. Walaupun latifah 1, 2, 3 nggak apa-apa, terus aja. Nanti dikasih tuh asrar, rahasia-rahasia. Tapi jangan nyari muka sapa. Sampah ya. Jangan. Karena di kita juga ada ngejual Abah. Orang sakit nih, mana sakitnya? Wah, letupan wanita jual apa? Ada juga begitu. Badal juga suka begitu, badal aneh saya. Di 4 penjuru ngebersihin rumah. Ini latifah, masih ada begitu, bego yang minta ampun. Udah dibuat kita aja. 4 penjuru kan latifah nih. Taruh latifah baju ini ya, latifah ini. Nanti latifah ada yang ngadu ke saya. Oh begitu ya. Ngapain begitu? Udah amalin sendiri aja. Nanti di apa itu hebat bukan karena lamanya, tapi karena ngamalnya. Walaupun kita dileceh sama orang, coba amalin ilmu apa, baru kelihatan. Kan sebenarnya juga ngomong, lu belum waktunya gitu kan? Amalin aja, nanti kelihatan tuh mana yang bohong kata-katanya, yang benar kelihatan tuh. Apa yang kasih tahu? Mana yang bohong kata-katanya? Kan ada kan yang suka cerita karomah Abah, ada nggak? Orang bohong itu nanti ketahuan sama Abah. Ini ngomongnya dari hati apa dari mulut doang? Apa dia hanya sekedar sales? Ya kan? Kalau yang di hati ada dari Abah tuh. Makanya saya harapkan terus amalin aja Abah. Jangan ganti mursi, jangan. Ganti mursi itu belum tentu suluk. Kan ingat Buya Uci di Banten, sulukna kira. Di mana sulukna? Paling di Jawa 1, 2, 3 nggak tahu dia. Abah ada suluk, tawaju suluk Abah ini. Makanya Pak Abu ngirim. Pak Abu dikirim tuh kemana? Ke Buya Uci. Karena ucapannya begitu, dikirim tuh sama Abah. Pak Abu kan ketemu Buya Uci. Assalamualaikum. Dari mana Bogor? Iya, besoknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Murid Abah yang malas-malas, pertaman kagak, bulanan kagak, semua enggak lah. Tapi bisnisnya hebat, rezekinya banyak, usahanya banyak. Tapi yang otaman diuji terus. Yang bulanan diuji terus, yang
gawat aman, gak diuji sama abah. Enggak. Bisnisnya semuanya lancar, gawat aman, kebulan gua. Tapi diimpiin sama abah. Kamu harus datang ke Bogor. Diimpiin sama abah, kaget dong. Wah, abah nih mimpiin datang ke Bogor. Ternyata ke Bogor suruh setor nyawa dan jasad. Besok 6 minggu kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, alhamdulillah daripada dia kagak utama-utama. Ini mah benar, bukan nakut-nakutin. Makanya bagi mereka yang gak utama nggak dikasih ujian sama bangga. Tapi yang utama, yang harian, yang mingguan istiqomah dikasih ujian. Tapi ingat, yang mereka yang ninggalin ajaran buruk, nanti caranya ditarik, dibanting, dibanting. Tapi karena kabar Rahman Rahim diimpiin, kamu ke Bogor ya. Si murid udah tahun-tahunan gak mau taman, jadinya apa? Aduh, alhamdulillah ditegur sama Allah. Ke Bogor, nggak lama pulang. Ini mah pelajaran. Jadi istiqomah itu perlu nggak? Perlu. Istiqomah aja. Nanti juga kasih jalan. Ya, diuji biasa. Diuji biasa nggak? Biasa. Diuji lagi turun, dagangan bisnis biasa. Artinya apa? Balik ke Taman, balik. Itu maksudnya. Balik. Ini mah jangan jadi layangan mulu. Tapi ya itu dia apa? Kita mau zikir istiqomah, ujiannya ada. Males lah, apalagi ngantuk lah, apalagi macam-macam. Makanya lawan. Makanya kita minta ke Abah, istiqomahkan saya. Jangan kita saya istiqomah, nggak lama hilang tuh. Banyak orang yang seperti itu. Saya mau istiqomah, lama nggak? Saya wakafkan diri saya, keluarga saya, hilang. Wakafin hilang. Iya. Aduh, Abah itu udah luar biasa banget. Tapi yang yakin, kalau nggak yakin nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, panjang umur, dan selalu patuh pada ajaran guru. Insya Allah dengan patuh dengan ajaran guru, Anda itu diberikan kemudahan dan segalanya Allah mudahkan. Alam dunia, semua alam jagat yang seperti dihikam itu akan ngikutin kita, tunduk kepada kita. Kalau kita berkait, benar kata Abah, ruh kita harus dudukkan ke Abah, maka alam jagat lainnya akan tunduk. Rabbul Alamin akan tunduk kepada kita semua. Kan Abah sama aja dengan Rabbul Alamin. Rabbi Rabbi Mursid. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.